sebagai bentuk pemenuhan tugas akhir mata kuliah hukum pemilu oleh dosen pengampu kami yaitu Bapak Irfan Amir SH MH. Dalilkan yang terlepas dari ketentuan pasal 80 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilu sesuai dengan norma hukum yang berlaku bahwa setiap perbuatan hukum yang diancam dengan pidana adalah tindak pidana. Indonesia merupakan suatu negara yang menerapkan sistem demokrasi, di mana menurut Abraham Lincoln, demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, di negara demokrasi ini, pemilihan umum atau pemilu merupakan suatu pilar dan juga mekanisme dalam menentukan pemimpin negara, sekaligus juga sebagai bentuk atau sebagai sarana penjawentahan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan sesuai dengan periode tertentu. Nah, secara sederhana, pemilu merupakan sebuah demokrasi dalam untuk menentukan penyelenggaraan rakyat sesuai dengan kehendak rakyat itu sendiri, sesuai dengan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Nah, dibanding dengan rezim hukum pada lingkup lainnya, hukum pemilu ini dapat dikatakan sebagai suatu problematika yang sangat kompleks, ditandai dengan banyaknya kategori masalah yang ada di dalamnya. Salah satu contohnya yaitu banyaknya instansi maupun lembaga yang terlibat di dalam hukum pemilu ini. Nah, jangankan untuk memahaminya, jangankan untuk melaksanakannya, memahaminya saja kita memerlukan banyak sekali tenaga ekstra agar tidak keliru dalam proses pelaksanaannya. Nah, maka dari itu, secara khusus pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur terkait dengan pelanggaran pada saat penyelenggaraan hukum pemilu itu sendiri. Maka dari itu, secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur terkait dengan sistem pelanggaran yang ada pada pelanggaran hukum pemilu itu sendiri. Di dalam buku keempat, undang-undang tersebut telah mengatur dan membedakan juga terkait dengan dua jenis masalah yang ada di dalam hukum pemilu. Yang pertama terkait pelanggaran, yang kedua terkait dengan sengketa maupun perselisihan, di mana pelanggaran ini terdiri dari tiga jenis. Yang pertama, pelanggaran administrasi, yang kedua pelanggaran kode etik, dan yang ketiga pelanggaran tindak pidana. Nah, terkait dengan sengketa ini sendiri bisa terjadi di antara peserta pemilu dan juga peserta pemilu, atau bahkan peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Nah, terkait dengan sengketa itu terbagi dua lagi. Nah, di mana pada sengketa proses ini merupakan proses yang terjadi pada saat pemilihan umum yang merupakan kewenangan langsung dari Bawaslu. Nah, yang terakhir yaitu yang kedua terkait dengan sengketa hasil. Sengketa hasil ini merupakan tahapan hasil-hasil yang merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian yang dilakukan oleh pengawas pemilu terhadap suatu laporan atau temuan akan digolongkan menjadi tiga hal. Yang pertama pelanggaran, bukan pelanggaran, dan sengketa. Laporan atau temuan yang masuk dalam hal bukan pelanggaran tidak akan ditindaklanjuti, dengan kata lain prosesnya berhenti di kajian pengawas pemilu. Terhadap laporan atau temuan yang masuk dalam hal pelanggaran akan dikategorikan lagi menjadi tiga hal, yaitu jenis pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, dan jenis pidana pemilu. Terhadap laporan atau temuan yang tidak masuk ke dalam kategori sebelumnya bisa masuk ke dalam kategori sengketa.
Adapun sedikit uraian mengenai ketiga jenis pelanggaran sebelumnya. Yang pertama itu mengenai kode etik. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berpedomankan sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Pelanggaran kode etik seperti ini diselesaikan oleh DKPP. Sebelumnya itu dengan peninjauan kembali oleh Bawaslu. Yang kedua itu mengenai pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme terkait dengan administrasi pemilu dalam setiap tahapan penyelenggara pemilu, di luar tindak jenis pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu. Adapun pelanggaran yang ketiga mengenai tindak pidana. Aturan sanksi pelanggaran pidana dalam Undang-Undang Pemilu yang dimaksud di sini adalah pidana. Dalam setiap ketentuan pidana yang dibentuk untuk keperluan hukum harus mengakomodir tujuan penyusunan undang-undang. Pembuat undang-undang harus mengatur mengenai larangan praktik curang atau pelanggaran pidana pemilu. Dalam kaitannya dengan peraturan pemilu, undang-undang tidak hanya mengatur mengenai proses pemilu, tetapi mereka juga melarang perlakuan yang dapat menghambat esensi pemilu yang bebas dan adil. Societas Ibius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Secara garis besar, di dalam berbagai penelitian terkait pemilu, kualitas demokrasi yang berkembang dari pemilu yang diselenggarakan pada era Orde Baru menuju pemilu yang diselenggarakan pada era reformasi sangat ditentukan oleh dua aspek dasar. Yang pertama, akses warga negara dalam menduduki jabatan. Yang kedua, akses warga negara dalam kebebasan memilih. Perkembangan pemilu pada era reformasi ini dapat kita ketahui melalui peningkatan keterbukaan informasi mengenai pemilu, sehingga kita sebagai masyarakat mendapatkan pengetahuan yang lebih mengenai pemilu secara komprehensif. Akan tetapi, perkembangan pemilu ini tidak selalu berjalan dengan baik. Misalnya, pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai landasan berlakunya keserentakan pemilu yang tercantum di dalam putusan MK nomor 14 Peraturan Undang-Undang nomor 11 tahun 2013 yang membahas mengenai rumusan materi sistem pemilu di tingkat parlemen. Ternyata putusan ini tidak diselenggarakan dengan konsisten. Adapun di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 yang membahas mengenai keputusan politik, ternyata masih menyisakan persoalan politik dan hukum. Hal ini merupakan dampak yang logis dari konfigurasi politik yang otoriter. Jika resolusi konflik atau konflik resolution tidak tercapai pasca pemberlakuan hukum, hal ini dapat mempengaruhi kualitas pemilu itu sendiri. Selain persoalan tersebut, telah banyak dilakukan penelitian-penelitian terhadap penguatan penyelenggara pemilu. Khusus hal ini, standar internasional pemilu demokratis menegaskan bahwa perlu adanya jaminan hukum bahwa lembaga tersebut dapat menjalankan tugasnya secara independen. Lembaga ini dapat menjalankan tugas-tugas yang telah diberikan tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Karena setiap dugaan manipulatif, persepsi bias, ataupun dugaan campur tangan dapat memberikan pengaruh secara langsung, tidak hanya terhadap kredibilitas lembaga penyelenggara, tetapi juga mempengaruhi keseluruhan proses, bahkan hasil pemilu itu sendiri. Najwa Shihab pernah berkata, demokrasi tidak untuk melayani penguasa. Demokrasi ditujukan memuliakan warga negara. Baik, itulah pemaparan dari kelompok kami terkait dengan penegakan hukum pemilu. Ekum et bonum es lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scenes. Anjay. Menerapkan telah bagian selesai. Fakultas Syariah tugas akhir. Stop. Nih, prodi stop. Stop, ulang. Sabar aku show.